Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai ekonomi digital, khususnya berkaitan dengan marketplace. Terdiri dari Denis Setiawan, Raihan Putra Sabil, Risa Fatima Zahra, Sepia Diah, dan Septia Maharani. Ekonomi digital merupakan ekonomi yang berbasis pada kemajuan teknologi informasi di mana batas-batas jarak dan lokasi sudah dapat dilampaui. Marketplace merupakan kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online dengan memanfaatkan berbagai sarana, misalnya jejaring sosial. 4 faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan cepat e-commerce di Indonesia. Yang pertama, peningkatan penetrasi telepon pintar. Yang kedua, kelas menengah yang berkembang dengan pendapatan yang lebih besar. Yang ketiga, investasi asing dalam platform e-commerce oleh perusahaan terkemuka dari Tiongkok dan Barat, khususnya melalui joint ventures atau hubungan mitra yang signifikan, seperti misalnya investor Tokopedia yaitu Alibaba Group, SoftBank Vision, Square Capital, perusahaan modal Ventura yang terkenal sebagai investor awal Google, dan East Ventures, salah satu modal Ventura yang paling aktif di Indonesia. Yang keempat, derasnya evolusi infrastruktur pembayaran seperti Doku, Oppo, Dana, dan lain-lain yang memungkinkan konsumen tanpa rekening bank untuk melakukan pembelian online. Produk impor yang diperdagangkan di marketplace Indonesia berasal dari berbagai negara. Asal negara produk impor di marketplace Indonesia merupakan negara di mana produk yang diperdagangkan di marketplace Indonesia diproduksi. Produk impor yang paling banyak diperdagangkan di marketplace Indonesia ialah berasal dari Cina. Harga dan logistik dideskripsikan menyebabkan banyaknya produk impor di marketplace Indonesia. Hal ini dikarenakan yang pertama, bahan baku barang impor murah dengan bahan lokal murah. Cina menggunakan bahan baku yang umumnya relatif tidak aman untuk digunakan sebagai bahan baku suatu produksi barang. Sebut saja mainan anak. Bahan-bahan yang digunakan seperti plastik pernah diteliti dan hasilnya cukup mengejutkan, yaitu mengandung merkuri. Seharusnya mainan anak yang diimpor dari luar negeri melalui penyaringan terlebih dahulu. Tetapi yang menguntungkan yaitu strategi ini menyebabkan banyak produk yang diperdagangkan di marketplace Indonesia dapat diklaim langsung dari Cina dengan harga yang murah karena langsung dijual oleh pemilik bisnis yang bekerja sama dengan negara yang memproduksi ini, dan bahkan pemilik bisnis dari negara asal. Yang kedua yaitu biaya kirim yang disubsidi oleh pemerintah. Menyambung dengan poin pertama, Cina mendapat subsidi pemerintah untuk ongkos kirim ekspor barangnya. Subsidi ini sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi negara, bahkan daerah terpencil juga tidak luput dari perhatian. Pemerintah melihat setiap potensi yang bisa dihasilkan dari daerah tersebut. Jika sudah terlihat, maka pemerintah akan membantu biaya barang yang diproduksinya. Cina sendiri saat ini sedang fokus untuk menjual produknya ke luar negeri agar devisa negaranya meningkat sesuai dengan kurs mata uangnya. Strategi ini bagus untuk menjadikan Cina sebagai ekonomi terkuat yang bersaing dengan negara Amerika Serikat. Bandingkan dengan negara Indonesia, di mana pemerintah tampaknya masih belum mendukung sepenuhnya pemasaran produk UKM sampai ke luar negeri. Yang ketiga yaitu persaingan antar barang impor murah. Persaingan antar barang impor murah ini ternyata mendapat dampak positif bagi perekonomian suatu negara. Dengan persaingan tersebut, mereka seakan berkompetensi untuk berinovasi dengan mengamati minat konsumen secara kontinu. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produk lokal di marketplace. Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, perdagangan elektronik alias e-commerce pun ikut berkembang cepat. Industri e-commerce berpotensi menjadi salah satu penggerak perekonomian terhadap produk domestik bruto atau PDB negara kita. Bakal berlipat-lipat di tahun mendatang. Tapi pertumbuhan e-commerce yang pesat juga melahirkan banyak masalah. Sejauh ini pemerintah kesulitan melakukan pendataan yang berakibat tidak maksimalnya memungutan pajak transaksi online. Belum lagi, pasar e-commerce kita mendorong arus produk impor khususnya dari Cina. Tak sedikit marketplace yang 90% barang dagangannya merupakan produk impor.
Menurut data Asosiasi E-commerce Indonesia, sepanjang tahun 2017 saja hanya 6-7% produk lokal yang ada di platform e-commerce. Melihat kondisi ini, Kementerian Perdagangan juga bekerja sama dengan pelaku e-commerce untuk mengkampanyekan cinta produk Indonesia melalui pelaksanaan Hari Belanja Online Nasional edisi produk lokal yang diselenggarakan setiap 11 Desember dan merupakan bagian dari Hari Belanja Nasional atau Harbolnas. Pasal 21 dan 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik wajib menyediakan platform atau ruang khusus untuk promosi barang dan jasa hasil produksi dalam negeri. Pelaku usaha pun diminta untuk mengutamakan kemitraan dan akses bagi produk UMKM. Selain itu, pemerintah saat ini sedang terus berupaya meningkatkan penjualan produk lokal hasil produksi industri kecil dan menengah (IKM) nasional. Salah satu strateginya dengan meluncurkan kampanye dengan hashtag "Semuanya Ada di Sini". Upaya tersebut diharapkan semakin menumbuhkan industri nasional agar mampu terus berkontribusi positif pada perekonomian. Kampanye dengan hashtag "Semuanya Ada di Sini" merupakan bagian dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Dilaksanakan 1 sampai dengan 15 Juli 2020 dan diluncurkan secara virtual oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Ada 5 fondasi ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama, ada kecepatan internet yang tinggi. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Yang ketiga, ada pembayaran. Yang keempat, ada logistik. Dan yang kelima, ada regulasi digital. Berdasarkan 5 fondasi ekonomi digital tersebut, Indonesia sudah membuat roadmap e-commerce Indonesia tahun 2016-2019, yaitu pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, logistik, infrastruktur komunikasi, keamanan cyber, dan pembentukan manajemen pelaksana. Untuk meningkatkan ekonomi digital di Indonesia, pemerintah sudah membangun beberapa proyek prioritas yang mendukung roadmap e-commerce. Proyek prioritas pemerintah Indonesia yang mengacu pada roadmap e-commerce saat ini difokuskan pada infrastruktur jalan dan jembatan untuk mempermudah akses dan pengiriman logistik. Pelabuhan internasional juga sangat mendukung dalam proses perdagangan internasional. Palaparing yang menjadi proyek prioritas pembangunan teknologi informasi yang bertujuan untuk pemerataan kecepatan internet. Proyek ini diharapkan membuka usaha dan lapangan kerja berbasis internet dan meningkatkan produktivitas, kompetensi, dan kompetisi di pasar global. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.